Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahran Obia dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan NIM 440 324620030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih sistem embedded itu dan atau bagaimana sih mastering embedded system itu. Jadi di sini pembahasan kita sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai rangkuman komprehensif mengenai pembelajaran sistem embedded yang telah kami tempuh sejauh ini. Nah, jadi saya bukan hanya sekadar membahas teori, jadi presentasi ini tuh akan menyoroti bagaimana sih kita mengintegrasikan berbagai lapisan mulai dari kendali perangkat keras tingkat dasar hingga manajemen sistem operasi real time. Nah, tujuan kita tuh sederhana untuk membangun sistem yang efisien, responsif, dan juga andal. Mungkin langsung saja pertama itu ke konsep GPIO dan interrupt. Ini dia, the hardware layer atau fondasi utama komunikasi antara kode dan dunia nyatanya. GPIO atau gerbang masuk data. Seperti namanya, GPIO ini berfungsi sebagai pintu untuk uh, apa ya agar data ini dapat masuk gitu. Jadi kita mulai dulu ke level paling dasar ini ya, GPIO. GPIO ini adalah antarmuka utama. Jadi secara fungsional itu ini tuh adalah jembatan untuk membaca input fisik seperti saklar atau sensor dan mengendalikan output seperti aktuator. Nah, bisa kita baca di sini GPIO atau General Purpose Input Output itu ibarat stop kontak pintar. Jadi kita bisa setel jadi entah itu output ataupun output, yang mana input itu membaca status tombol atau sensor seperti high atau low-nya atau I atau nolnya, ataupun outputnya yaitu nyalain LED-nya seperti mengirim sinyal ke driver motornya. Jadi jangan lupa juga mengenai internal pull up atau pull down biar sinyal itu nggak galau lah gitu atau floating pas nggak ada input seperti dapat kita lihat di sini. Jadi GPIO tuh ada di dalam salah satu bus yang ada. Nah, jadi kami di Sapartikom itu sering menemukan kendala seperti pada floating signal di pin input. Jadi solusi yang paling efektif tuh bukan melalui software patching, tapi kita tuh memastikan implementasi pull up atau pull down resistor yang tepat pada rangkaian fisiknya. Nah, ini tuh adalah detail krusial yang agar logika data tuh tidak noise. Jadi di Sapartikom tuh kami sering lah mengalami hal-hal tersebut. Lalu juga next efisiensi interrupt dan timer. Jadi uh, kenapa sih di sini di bagian ada tiga hal di sini kan yaitu interrupt timer dan watchdog. Kenapa di interrupt sini kita kami terutama saya terutama bilang tidak usah menggunakan sensor atau polling karena untuk efisiensi si CPU-nya ini kami menerapkan interrupt di praktikum. Jadi analogi sederhana itu kita tuh nggak perlu membuang siklus CPU untuk terus-menerus lah ngecek status perangkat atau bisa kita sebut polling. Jadi cukup membiarkan perangkat tersebut memberitahu lah sistem saat dibutuhkan saja. Jadi ini tuh meningkatkan efisiensi sistem secara drastisnya. Nah, seperti yang kita bahas juga, jadi nggak usah menggunakan jadi nggak usah menunggu menunggu dari sensor ini sendiri atau polling. Jadi kita tuh cukup menggunakan interrupt biar CPU tuh kerja yang lain baru nengok lah pas di towel itu atau diketuk dari luar. Lalu selanjutnya timer. Timer ini merupakan hardware khusus untuk menghitung waktu. Jadi timer ini juga presisi banget lah untuk ngebikin delay atau nge-scheduling tanpa ngebegal siklus CPU utamanya. Dan terakhir ada watchdog, yang mana watchdog ini merupakan si penjaga sistemnya lah kalau program yang kita bikin itu ngehang atau nge-stuck. Nah, jadi watchdog ini bakal nge-reset sistem secara otomatis begitu. Nah, next kita masuk ke PWM. Jadi PWM ini adalah teknik modulasi lebar pulsa seperti yang kita lihat di kanan itu ada ininya contoh pulse-nya yang mana kami itu menggunakannya untuk mensimulasikan keluaran dari sinyal analog. Nah, dengan mengatur duty cycle-nya, kita tuh bisa mengendalikan intensitas cahaya LED atau kecepatan motor di DC dengan sangat halus. Nah, nih PWM. PWM itu sebenarnya merupakan kependekan dari Pulse Width Modulation. Jadi PWM ini tuh merupakan cara untuk ngebohongin lah perangkat analog pakai sinyal digital. Nah, jadi dengan ngemainin di si duty cycle-nya ini atau berapa lama sinyal on atau dibanding off-nya ini, kita tuh bisa mengatur dari terang redupnya LED, kecepatan putaran motor DC, serta posisi derajat di motor servonya. Nih bisa kita lihat di sinyal ini bahwa di saat dia naik itu dia on, malah kita sedang nyeting di on, pas turun ini off. Jadi itu tuh menggunakan duty cycle gitu. Nah, kita next ke ADC dan DAC, jembatan dua dunia. Jadi ADC dan DAC ini merupakan keterbalikannya saja, yaitu ADC yang mana ADC itu analog to digital converter, sedangkan DAC itu digital to analog converter. Jadi ADC ini merubah
dunia nyata seperti entah itu panas, suara. Jadi angka digital. Jadi di saat kita menggunakan sensor seperti di HT22, jadi ADC ini akan mentransfer menjadi angka digital gitu. Jadi resolusinya ini misal 12 bit gitu. Itu bakal nentuin seberapa halus datanya. Sedangkan di AC itu kebalikannya. Jadi di saat kita menyeting angka digital di program kita atau di software kita, dia akan mengubahnya menjadi tegangan listrik murni yang mana nantinya dapat mengubah eh, besaran dari alat yang kita pakai begitu. Jadi itu sangat penting lah untuk membuat suara ataupun gelombang sinusnya sendiri. Jadi saat melakukan akuisisi data sensor tuh resolusi bit misalnya kayak 10 bit atau 12 bit sangat mempengaruhi akurasi dari pembacaan itu sendiri. Yang mana jika teman-teman semua mendapati data yang tidak stabil, seringkali solusinya itu ada di kalibrasi referensi tegangannya, bukan cuma pada kode program yang teman-teman bikin. Jadi bisa diperhatikan lebih lanjut lagi. Next, kita masuk ke serial communication yang mana bagaimana si para chip ini saling mengobrol satu sama lainnya. Nah, next itu ada protokol UART yang pernah kita bahas serta I2C serta SPI. Nah, uh, jadi tiga bahasa di embeddednya ada tiga gitu. Seperti yang kita lihat di sini ada UART, I2C sama SPI. Yang mana UART ini sangat simple, cuma butuh TX atau RX aja dan juga cocok untuk nge-debugging ke PC kita gitu. Kalau I2C ini dia irit kabel karena cuma dua kabel, terus juga bisa menyambungkan puluhan sensor pakai alamat lah, cukup menggunakan alamat jadi bisa puluhan sensor tuh bisa kita sambungkan. Nah sedangkan SPN ini yang paling kenceng, tapi dia tuh akan menggunakan 4 kabel dan juga sangat cocok lah untuk display atau memori eksternal. Nah ini bisa kita lihat di sini bahwa ada gambar-gambar dari tiga bahasa yang kita gunakan itu I2C, SPI dan juga UART. Nah, bisa kita lihat juga di sini I2C itu usage-nya itu chip to chip serta sensor. Kalau SPI itu tuh ada memori, sensor sama LCD. Nah, di sini juga kita lihat jenis komunikasinya itu berbeda-beda yang mana I2C dan SPI itu menggunakan master slave communication, sedangkan dari UART ini peer to peer, jadi hanya menggunakan dua device begitu. Nah, jadi untuk penjelasan lebih lanjutnya itu uh, mengenai sistem embedded ini sangat jarang lah bekerja sendirian, yang mana kami itu mempelajari ada tiga protokol seperti yang saya sebutkan utama, seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk komunikasi antar perangkatnya itu ada UART, yang mana UART ini merupakan protokol dasar yang sangat esensial lah untuk dibagi ke PC. Dan juga pesan untuk teman-teman semua tuh pastikanlah koneksi TX KRX itu. Pastikan tentang koneksi TX KRX-nya karena cross connection adalah kesalahan klasik lah yang paling sering terjadi, bahkan kami sendiri pun selama praktikum sering mengalami hal tersebut. Lalu yang kedua ada I2C, yang mana I2C ini merupakan apa ya, salah satu protokol yang kami gunakan untuk mengefisiensikan jumlah pin, dimana seperti yang saya sebutkan tadi itu hanya menggunakan dua pin. Jadi dengan topologi bus dan sistem pengamatan atau addressing, kami itu bisa menghubungkan banyak sensor hanya dengan dua kabel saja. Nah terakhir ada SPI. SPI ini sebenarnya untuk kebutuhan transfer data kecepatan tinggi seperti akses modul memori atau tampil layar TFT. Jadi SPI ini menawarkan throughput yang jauh lebih besar lah dibandingkan I2C ataupun UART gitu. Next. Nah, ini dia perbandingan kecepatannya yang mana UART itu standar, yang standarnya itu tuh ada di 115 kbps kilobit per second, dan juga itu sih di saat dia ada dua mode itu fast mode dan juga high speed. Di fast mode itu ada 400 kilobit per second, sedangkan di high speednya itu ada 3,4 megabit per second. Sedangkan SPI itu tuh up to 10 Mbps teman-teman. Jadi dia emang sekencang itu ya untuk SPI ini. Jadi seperti yang kita baca, kecepatan tinggi butuh lebih banyak kabel, jadi efisiensi adalah kuncinya teman-teman. Nah, kita masuk lagi ke real time operating systems, yang mana nggak cuma loop satu-satu tapi multitasking beneran lah. Nah, sebelum kita masuk sini ada yang pernah saya dengar dari salah satu pengajar saya, itu RTS itu bukan membuat CPU Anda jadi lebih cepat, tapi bikin CPU Anda itu menjadi lebih pintar mengatur waktu gitu. Maaf teman-teman, mungkin sini gambarnya tidak masuk. Jadi mungkin saya jelaskan saja. Jadi VR task dan scheduler atau task management. Nah, jadi VR task ini kerja berbarengan lah. Jadi mana task itu kayak karyawan, sedangkan uh, jadi jadi tiap orangnya itu punya kerjaan sendiri. Sedangkan scheduler ini atau task management ini ya manajernya itu sendiri. Yang mana ada dua di sini. Ide multitasking serta priority. Multitasking ini pindah tugas cepat banget sampai kerasa barengan. Sedangkan priority ini kerjanya penting, baca sensor diduluin daripada yang santai atau kedip LED gitu. Jadi
saat sistem menjadi kompleks, super loop sederhana tuh udah nggak bisa lah dipakai teman-teman, karena sudah nggak ngangkat lah, mungkin bisa kita bilang, yang mana disinilah baru peran FreeRTOS itu sendiri teman-teman. Jadi kami menggunakan FreeRTOS ini dengan cara membagi tugas ke dalam tas-tas dengan prioritas yang berbeda. Jadi ada dua hal mungkin yang bisa kita sebutkan, yang mana pertama itu pentingnya sinkronisasi. Jadi kami itu mempelajari penggunaan queue untuk pengiriman data antar tas secara aman, dan juga serta semafor dan mutex untuk menghindari rest condition saat mengakses sumber data bersama. Lalu juga ada manajemen memori, yang mana dalam sistem embedded, memori adalah sumber daya terbatas. Jadi kami belajar membedakan penggunaan stack dan heap. Jadi kalau dari saya mungkin uh, jika teman-teman sedang praktikum mengenai hal ini, bisa menghindari alokasi dinamis yang berlebihan pada runtime. Jadi agar dapat mencegah memory leak dan stack overflow yang berisiko membuat sistemnya itu menjadi crash gitu. Dan next, queue dan semaphore yang saya bahas tadi. Nah, jadi sini queue, semaphore, dan mutex. Jadi queue itu tuh mengirim data kirim data antar tas tanpa tabrakan. Jadi kayak titip pesan lah di kotak pos digital. Sedangkan semaphore sini gembok sumber daya biar nggak ada dua tas yang pakai sensor yang sama barengan. Sedangkan mutex sama seperti semaphore tapi ada ownership-nya. Jadi cuma yang mempunyai mutex ini yang bisa membukanya gitu. Di sini memory management atau RAM, limited resource. Jadi stacks versus heap, seperti yang saya sudah pernah sudah tadi saya bahas, yaitu di embedded itu RAM itu tuh sempit banget lah, jadi cuma beberapa kilobyte doang. Nah, perbedaannya stack ini otomatis, cepat, sama buat variable lokal, sedangkan heap itu dinamis atau malloc, dan juga perlu berhati-hati terhadap memory leak gitu, yang mana bisa bikin sistem crash. Lalu seperti di sini ada warningnya, yaitu stack overflow adalah musuh terbesar di stack versus heap ini. Next, IoT dan connectivity, menghubungkan hardware lokal ke seluruh dunia. Nah, menuju cloud. Bentar, maaf. Jadi bukan cuma hardware aja yang sendirian lagi, tapi IoT itu juga mengenai soal ekosistem. Jadi ada 3 ekosistemnya, yaitu ada sensor, connectivity, sama cloud-nya. Nah, yang mana sensor itu untuk mengumpulkan data lokal, connectivity itu menggunakan WiFi, LoRa, atau MQTT, sedangkan cloud ini dashboard, monitoring, dan pengolah data cerdas. Jadi ESP32 itu bisa dibilang rajanya lah IoT, tapi untuk belajar ya teman-teman. Jadi sebagai kesimpulan, sistem embedded modern itu harus connected lah. Jadi dengan modul WiFi, ESP32, dan protokol MQTT, kita tuh bisa menghubungkan data sensor lokal ke cloud dashboard. Jadi ini tuh merupakan apa ya? Masa depan lah untuk otomasi industri. Yang mana sekali lagi sebagai penutup, uh, seluruh materi praktikum ini mengajarkan kami bahwa membangun sistem embedded itu bukan hanya soal membuat kode berjalan gitu, bukan hanya soal kode yang kita bikin ini sukses apa enggak gitu, tapi juga soal memastikan memastikan bahwa sistem tersebut dapat stabil, efisien, dan memiliki skalabilitas yang baik gitu teman-teman. Juga mungkin terakhir pesan dari saya tuh jangan gampang terburu-buru lah teman-teman mengenai apa yang ingin kita buat. Jadi perlu dipahami juga lebih lanjut tentang apa yang kalian kerjakan. Tidak hanya sekedar membuatnya saja seperti diberi dosen kita kerjakan, jangan hanya seperti itu. Juga perlu dipahami teman-teman mengenai apa yang teman-teman buat. Mungkin sekian saja penjelasan presentasi dari saya mengenai sistem embedded ini. Sekali lagi terima kasih. Jadi seperti yang saya sebutkan ini, semoga rangkuman ini dapat membantu Anda sekalian paham mengenai embedded system lebih dalam. Jadi mungkin sekian saja presentasi Mastering Embedded System dari saya. Saya Muhammad Zarno Obia dari Teknologi Reksa Otomasi yang angkatan 2024. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.